sih sebenarnya? Bayangannya teman-teman tuh cloud computing tuh kayak apa sih? Seperti itu. Cara kerjanya tuh kayak apa sih cloud computing ini konsepnya nih sebenarnya? Kita open discussion aja. Selama ini kan maksudnya kalau ngajar terus kan saya pengen dengar suaranya teman-teman tungguan nih. Kita open discussion aja. Silakan ngomong sebebas-bebasnya, gitu kan? Kalau Siapa cara tahu saya kerjanya, belajar dari kalian. Cara kerjanya sorry. Ini tadi mungkin Theophilus. ini Bu, kita bisa ngakses aplikasi lewat internet. Jadi kita nggak harus kayak ada di laptop kita gitu. Jadi biar nggak berat gitu Bu. Sama kayak yang dijelasin Gede tadi kan, kayak ngakses fiturnya Google kayak Drive dan lain-lain itu kan bisa diakses lewat internet kan Bu. Jadi nggak harus kita install gitu. Oke, jadi Bu, cara kerjanya sederhana sih Bu sebenarnya. Ini kalau saya mau pakai bahasa Theophilus ya. Cara kerjanya sederhana Bu. Jadi ada aplikasi gitu ya, aplikasi-aplikasi semua ini berdasarkan atau based on browser gitu ya. Di komputer kita itu cukup punya browser dan koneksi internet itu sudah cukup. Saya sudah bisa menjalankan aplikasi tersebut seperti itu. Tidak perlu saya harus menginstal aplikasi itu di laptop saya. Sederhananya based on browser. Nah, paling banyak yang mungkin teman-teman temui dan teman-teman rasakan itu adalah tadi salah satunya adalah Google Apps. Contohnya tadi ada Google Colab, contohnya ada Google Office ya, dalam hal ini dia ada spreadsheet, ada Google Spreadsheet-nya, ada Google untuk presentation, ada Google untuk dokumen, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa create dokumen tanpa perlu pakai aplikasi Office apapun di komputer saya. Kayak gitu, saya cuma butuh browser, maka saya sudah bisa create sebuah dokumen dengan bantuan Google Docs, gitu ya. Saya bisa edit, saya bisa save, saya bisa share gitu. Saya bisa create spreadsheet dengan browser gitu ya, pakai Google Spreadsheet seperti itu atau Google Sheet biasanya disingkat. Saya tidak perlu create anything, saya tidak perlu install aplikasi Office. Saya tidak menyebut merek. Salah satu aplikasi Office yang paling saya pernah pakai adalah Microsoft Office seperti itu. Dan banyak aplikasi Office yang lain. Dan begitu juga dengan presentation, saya tidak perlu create, saya tidak perlu install Office PowerPoint gitu ya. Dan ini PowerPoint juga merek dari Microsoft Office seperti itu. Saya cukup dengan Google Presentation. Kalau boleh tahu ini suara dari mana? Justin sepertinya. Lagi on. Gak apa-apa, no problem. Oke, balik lagi. Jadi itu yang mau tadi diceritakan sama Theophilus. Betul, kayak gitu. Nah, hari ini kita itu akan diskusi singkat dengan cloud computing. Harusnya hari ini di PowerPoint tersebut pun tuh sudah ada step by step. Sebentar ya. Harusnya hari ini itu juga sudah ada di PowerPoint-nya. Kalau teman-teman baca, itu ada step by step untuk join di Microsoft Azure. Ya Azure sih. Jadi sebenarnya kan Ubaya kerjasama kan dengan Azure. Jadi Azure sendiri itu juga punya layanan cloud computing. Nah, saya selalu kalau ngomong cloud computing itu selalu ngomong sebagai layanan atau service. Karena yang dijual oleh cloud computing itu adalah layanan sebenarnya. Layanan apa ya? Tergantung layanan apa yang ditawarkan oleh provider cloud computing. Jadi kalau ngomong cloud computing itu ada provider, kayak gitu ya, ada provider itu yang menyediakan layanan, yang penyedia layanan terhadap cloud computing juga provider. Jadi penyedia layanan terhadap cloud computing. Setelah itu ada user ini end user anggapnya. End user ini adalah orang yang menggunakan layanan terhadap cloud computing. Nah, di antara provider dan end user itu ada middle user di tengah-tengah. Nah, middle user ini adalah orang yang menjembatani antara provider penyedia layanan dengan end user. End user hanya tahu make, gitu ya. Saya sebut end user hanya tahu pemakai akhir. Tapi middle user ini juga pemakai, gitu ya. Dia pemakai layanan. Middle user ini bisa berasal dari provider, juga bisa berasal dari pihak ketiga. Middle user ini pemakai layanan juga dari cloud computing, tapi dia yang mengaturkan, dia yang menyetingkan semua, tahu beres. End user tahu beres.
Nah, teman-teman yang ada di pengalaman teman-teman di Google Apps gitu ya, berbagai macam Google Apps, mungkin ada yang explore lebih, mungkin itu lebih ke arah end user gitu ya, end user. Tidak memikirkan gitu ya, tidak create sesuatu, tidak memikirkan. Ya itu deh, ada aplikasinya, ada layanannya, saya pakai, selesai, titik, seperti itu. Nah, kalau di dunia teknik informatika, kayak gitu ya, di dunia teknik informatika, kalau memang mau berkecimpung ke arah sini, teman-teman itu berada di middle user sebenarnya. Orang yang menyetingkan atau orang yang create layanan gitu ya, dia bisa bekerja bagi provider gitu ya, atau bekerja sebagai pihak ketiga mewakili end user gitu. Itu yang dilakukan. Nah ini kalau ngomong ini saya saya lebih suka cerita aja, kita ngobrol aja. BTW ini benar-benar open discussion ya teman-teman, kalau mau motong saya masuk ngomong silakan gitu ya, mau cerita apapun silakan. Justru saya ingin belajar deh pada teman-teman. Mungkin teman-teman tuh jauh lebih banyak tahu tentang cloud computing karena sudah menggunakan berbagai aplikasi cloud computing seperti itu. Nah, balik lagi ke ceritanya saya tadi gitu ya, itu yang kalau kita ngomong soal konsepnya cloud computing, ada provider, ada end user gitu ya. Nah, justru maksudnya kalau kita ngomong di dunia ekonomi gitu ya, harga dan lain sebagainya itu sesuai dengan permintaan. Semakin banyak permintaan, maka hargamu akan semakin bervariasi seperti itu. Sama kayak gitu. Nah, cloud computing ini itu adalah seperti solusi praktis gitu ya. Kalau kita ngomong solusi praktis bagi perusahaan, baik perusahaan besar, tapi terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Terutama bagi saya, kalau saya memandangnya cloud computing ini adalah solusi praktis baik bagi perusahaan besar, tapi terutama perusahaan kecil. Karena kalau biasanya perusahaan besar, apalagi yang sudah lama sebelum zaman cloud computing ini booming gitu ya, sebenarnya zaman cloud computing booming sudah cukup lama sih, dari 2000-an awal atau dari 90-an akhir itu sudah mulai muncul konsep-konsep ini. Sudah cukup lama. Jadi perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya ini anggapannya gini, kamu tidak perlu lagi punya IT infrastruktur secara fisik. Secara fisik itu artinya apa? Di perusahaanmu atau di tempat kamu bekerja, kamu harus punya ruang server sendiri, kamu harus hire IT, orang IT untuk bisa mengatur server, menjaga keamanan server, dan seterusnya. Nah sekarang, lean on us gitu ya, percayakan atau bersandarlah kepada kami sebagai provider. Kami menyediakan itu, Anda tinggal pakai, dan seterusnya. Masalahnya adalah sekarang keamanan. Gimana bisa saya memberikan data saya yang sangat berharga, data perusahaan saya berharga kepada Anda gitu ya. Dari mana saya yakin bahwa Anda tidak akan membocorkan data saya kayak gitu. Nah ini salah satu hole yang cukup besar gitu ya, masalah keamanan dan lain sebagainya. Dan ini sampai detik ini cloud computing gitu ya, dunia cloud computing yang dikuasai oleh berbagai provider yang cukup besar kayak gitu ya, sudah memberikan insurance gitu ya, memberikan insurance atau memberikan jaminan bahwa data Anda aman dengan berbagai macam kelas, dengan berbagai macam pelatihan, dengan berbagai macam seminar dan seterusnya. Contoh seperti Amazon. Amazon itu tiap tahun itu punya pertemuan untuk mengundang seluruh technician cloud computing di dunia itu untuk bisa join seminarnya dia untuk share gitu ya. Otomatis produk yang dijual adalah produk Amazon seperti itu. Begitu juga Google Cloud, begitu juga yang lain gitu ya, Oracle dan seterusnya. Sama gitu ya, mereka punya seperti itu. Nah, di PowerPoint ini sebenarnya ada hands-on experience di mana Anda itu bisa create your own virtual machine gitu ya, create virtual machine Anda sendiri, nyeting virtual machine Anda sendiri. Itu menggunakan Azure, itu yang disediakan oleh Ubaya sebenarnya. Nah, tapi untuk students itu ya, untuk student itu dikasih $100 sebenarnya. Nah, sangat disayangkan $100 lalu ada waktunya kan, waktunya. Nah, sangat disayangkan kalau misal Anda akan menggunakan jatah itu untuk kuliah operating system, di mana kalau operating system tuh hanya sekedar setting di awal. Tapi kalau Anda mau pakai ya silakan jatah itu. Kami menyimpan, saya sih lebih tepatnya gitu ya, menyarankan kepada Anda untuk menyimpan data itu, siapa tahu
dipakai di mata kuliah lain gitu ya, apalagi mungkin mata kuliah yang berhubungan dengan cloud computing. Kita ada mata kuliah cloud computing, ada mata kuliah pilihan untuk cloud computing implementation juga. Siapa tahu akan dipakai di arah sana, siapa tahu. Tapi ya tidak tahu ya, tergantung dosen dan tergantung perkembangan. Karena kita biasanya bekerja atau materi dan lain sebagainya itu ya based on perkembangan yang ada gitu. Seperti siapa tahu akan dipakai. Tapi kalau teman-teman mau coba kayak gitu di mata kuliah operating system, silakan. Kayak gitu itu ada step by step-nya juga di PowerPoint-nya. Nah, ini saya coba kembali ke PowerPoint cloud computing. Nah, jangan khawatir, sama operating system ini kalau teman-teman rasakan dari week 1 sampai week 7 semuanya hanya kulit gitu ya, kulit luar, hanya untuk coba, hanya punya pengalaman, sehingga nanti kulit luar ini atau pencoba atau uji coba ini, pengalaman ini kalau dipakai di mata kuliah lain itu dosennya akan lebih enak. Karena teman-teman, oh iya saya sudah pernah, oh iya saya sudah tahu nih CMD, command prompt, oh iya saya sudah tahu bagaimana mengaksesnya, oh iya ini bagaimana cloud computing saya sudah tahu kayak gitu. Nah, jadi akan lebih enak seperti itu. Sebenarnya itu pernah tersimpan di memori teman-teman. Itu harapannya dari kelas operating system karena memang hanya sampai di level 2 yaitu basic sama understanding sampai di pemahaman seperti itu. Oke, saya izin share. Nanti kita bisa cerita-cerita ya, diskusi gitu ya. Kira-kira apa saja sih yang sudah pernah teman-teman kerjakan atau lakukan. Nah, ini PowerPoint-nya ya, cloud computing seperti itu. Memang bisa ada di ULS, ya ini kontennya kita akan bahas. Nah, cloud computing awal mula muncul pure sebenarnya itu memang untuk membantu proses bisnis seperti itu. Tapi akhirnya dilihat perkembangan cloud computing ini bisa untuk secara individu untuk menggunakan kayak gitu. Banyak sudah akun-akun individu. Bahkan sekarang cloud computing yang cukup besar, provider cloud computing yang cukup besar itu justru merangsang atau mengharapkan individu-individu ini mengembangkan $500 dan seterusnya. Dan ini bekerja sama dengan pusat-pusat edukasi. $100 itu bisa dipakai. Jadi konsepnya kalau kamu nggak pakai ya nggak usah bayar. Memang billingnya bisa per detik, per jam dan seterusnya. Servis yang kamu pakai dari provider semakin mahal. Contoh, misal kamu mau di cloud computing itu database server, gitu ya. Database ini sistem saya bisa anytime 24 jam. Mereka akan menyediakan kalkulator untuk simulasi harga seperti itu. Jadi kira-kira per bulan saya habis berapa kalau saya kasih database server saya ke provider cloud tertentu. Nah, itu nanti setelah mereka dapat harganya murah kok, sen-senan itu biasa. Oh ya, hitungannya dolar sih, jadi sen-senan. Jadi kalau dikasih gitu sebulan berapa sih saya habisnya, nanti mereka akan menghitung. Seandainya kalau saya beli server sendiri, saya on-kan server saya, database saya taruh di server, saya gaji atau hire tenaga IT dan lain sebagainya, kira-kira habis berapa seperti itu dibandingkan dan lain sebagainya. Atau ada konsep juga hybrid cloud computing. Hybrid ini artinya half, setengah atau ya berapa persen ya, tidak harus setengah, tidak harus 50%. Beberapa ada yang saya pakai layanan provider, beberapa saya pakai secara fisikal di tempat saya, seperti itu. Nah, nanti konsepnya mungkin untuk mengakses sesuatu yang ada secara virtual di cloud computing melalui fisikal saya. Dulu baru ke sana. Atau saya bagi layanannya. Kalau database saya pakai di tempat saya, kalau misalnya file saya pakai yang di cloud computing. Nah,
bisa itu dibagi. Dan semuanya itu tergabung dalam satu aplikasi misal seperti itu. Nah, itu yang konsepnya seperti itu. Jadi saya bisa menjalankan antara pure cloud computing atau pure physical atau hybrid yang menggabungkan antara dua hal ini. Jadi konsepnya sebenarnya gini, konsep sederhana cloud computing itu adalah memindahkan komputasimu ke awan. Udah selesai. Atau memindahkan sistem komputasimu gitu ya, computational system ke sesuatu yang tidak terlihat, tapi sebenarnya cloud computing punya fisikalnya pasti, provider punya fisikalnya, enggak mungkin gitu. Cuma kita ngomongnya di awan gitu, sesuatu yang tidak terlihat karena fisikalnya di sana. Jadi bayangkan misal Anda itu sewa apartemen gitu ya. Jadi apartemen Anda sewa satu unit. Ini providernya itu adalah pengembang atau developer apartemen gitu ya. Lalu Anda sewa satu unit. Seperti itu. Anda sewa satu unit, Anda stay di sana kayak gitu sewa. Jadi itu kayaknya jadi satu unit itu server Anda seperti itu. Nah, ada beberapa layanan yang mungkin Anda bisa share ke unit-unit yang lain. Jadi ada teman Anda di unit A, unit B, unit C gitu ya. Yuk kita share layanannya bareng nih ya kayak gitu. Layanan apa? Oh, kolam renang, oh gym, oh sauna, dan seterusnya. Itu kan layanan umum yang bisa saya share kayak gitu. Nah, ini akan membuat experience Anda terhadap penggunaan apartemen itu lebih nyaman seperti itu. Nah, Anda nggak perlu mikirin soal parkir mobil di apartemen. Sudah ada tukang parkirnya, nggak perlu mikir, nggak usah mikir gitu ya. Anda nggak perlu mikir soal keamanan, sudah ada satpamnya, nggak perlu kayak gitu. Segala sesuatu sudah diatur di apartemen. Tapi Anda perlu bayar uang sewa, Anda perlu bayar uang service charge-nya, seperti itu. Itu yang dilakukan. Nah, konsepnya sama dengan cloud computing kalau saya analogikan. Sama seperti Anda memindahkan sistem komputasi yang ada di rumah Anda itu ke apartemen. Dengan layanan-layanan yang sudah disediakan, Anda tinggal terima jadi. Anda mau laundry, tinggal telepon. Anda mau diantar makanan, tinggal telepon. Nanti makanan tinggal ngantar. Itu kan pengalaman-pengalaman kalau misalnya Anda tinggal di apartemen. Anda mau isi galon air, tinggal telepon, nanti diantar, dan seterusnya. Kayak gitu. Ada plus minus, betul, ada plus minus. Antara Anda tinggal di apartemen dan tinggal di rumah, ada plus minus, yes, betul, kayak gitu. Kalau tinggal di rumah, Anda bisa mengatur segala sesuatunya sendiri. Di apartemen, ngikutin dong aturannya apartemen, gitu kan. Nggak boleh ribut, nggak boleh gini, nggak boleh segala macam, gitu ya. Masak, kalau asap nggak boleh sampai yang heboh, dan seterusnya. Ini ikutin, kayak gitu. Nah, sama di cloud computing juga ada aturannya, tinggal diikutin. Nah, pay as you go, Anda akan bayar sesuai dengan apa yang Anda kerjakan atau apa yang Anda lakukan di apartemen tersebut. Sama di cloud computing juga gitu. Saya bisa milih layanan apa saja sesuai dengan kebutuhan yang saya punya. Nah, apakah wajib kalau saya sebagai pemilik usaha atau perusahaan itu pakai cloud computing? Apakah wajib saya punya tenaga IT? Ya, sebenarnya kalau saya bilang harusnya wajib karena data-data perusahaan ini itu adalah data yang sangat krusial, sangat penting. Jadi pastikan bahwa tenaga IT Anda itu mengerti settingannya cloud computing, settingan security-nya dan seterusnya sehingga data Anda itu akan aman gitu dan nyaman. Karena sebenarnya ketika saya hanya bekerja berdasarkan browser ataupun aplikasi cloud computing yang saya install di laptop saya, lalu saya coba mengakses melalui aplikasi tersebut dan seterusnya, maka saya harus meyakinkan bahwa internet saya baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah data yang saya terima real time. Kalau datanya nggak real time, percuma kayak gitu, karena saya butuh datanya real time. Bayangkan kalau data saya tidak real time. Misal dari pihak penjualan ngomong, saya batuk. Dari marketing ngomong, saya minta beli 100 lot kayak gitu. Nggak real time. Sedangkan yang punyanya saya ini ada sekitar 150 lot di gudang kayak gitu. Lalu yang satu lagi sudah minta 100 lagi. Nah, dua-dua masuk dan nggak real time. Wah, saya kekurangan 50 lot. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya ini harus dipastikan oleh tenaga IT untuk memastikan. Tapi dengan solusi cloud computing, maka tenaga IT Anda akan semakin berkurang gitu ya. Saya hanya butuh beberapa orang untuk bisa mengecek dan lain sebagainya. Saya tidak butuh banyak orang seperti itu.
Dan untuk membangun aplikasi atau software gitu ya, software yang saya pakai untuk saya jalankan, misalnya software untuk akuntansi, software untuk tim HRD, software untuk tim marketing misal, itu kan beda-beda misal softwarenya. Nah, untuk membangun software ini gitu, membangun aplikasi ya, saya cukup satu tim gitu ya untuk pembangunan dan lain sebagainya. Saya tidak perlu lagi mikirin yang lain-lain. Nah, itu konsepnya yang awal mulai dari cloud computing. Nah, kalau di PowerPoint ini diajak gitu ya, diajak hal yang paling kecil. Misal kita punya ide yang luar biasa untuk membuat sebuah aplikasi, gitu ya, aplikasi apapun seperti itu. Nah, lalu berikutnya, iya. Nah, agar ide ini benar-benar terwujud, bisa terpakai gitu ya. Nah, kita memastikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja, kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Siapapun gitu ya. Jadi service aplikasi yang diletakkan di server harus selalu on, itu yang dilakukan. Nah, untuk memelihara server yang selalu on, gitu ya, Anda harus pastikan server Anda itu cukup mumpuni. Ruangan server memastikan bahwa suhu dan lain sebagainya cukup mumpuni untuk bisa server ini on 24 jam dalam waktu yang sangat lama, bisa bertahun-tahun gitu kan. Lalu storage-nya juga cukup besar dan seterusnya. Nah, ini harus diperhatikan seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan hal-hal seperti itu membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang, muncullah konsep cloud computing. Bagaimana kalau provider ngomong, tak sediano semua ya, kamu tinggal make, tergantung kamu make yang mana. Nah, di cloud computing itu ada 3 level. Ada level SaaS, ada level PaaS, dan ada level IaaS. Mungkin detailnya nanti gitu ya di mata kuliah lain. Atau mungkin sudah yang pernah dengar, ya it's a good point for you gitu ya, karena memang cloud computing seharusnya sudah sangat general di mana-mana dipakai. Nah, balik lagi ke sini. SaaS itu software as a service. Nah, contohnya SaaS itu apa? Google Apps, gitu ya Pak. Sebenarnya Google Apps yang sudah pernah Anda rasakan, kita nggak usah mikirin belakang, udah kita tinggal pakai. Selesai, itu SaaS. Kayak gitu. Yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service ini adalah saya masih harus sebagai end user, gitu ya. Karena saya ngomong end user, sebagai end user yang akan memakai, saya ini harus menyeting beberapa hal, menentukan beberapa hal. Dia pakai operating system apa, dia bagaimana, dan seterusnya. Lalu yang paling bawah itu adalah IaaS, atau Infrastructure as a Service. Ini benar-benar blank space. Kayak gitu, Anda dikasih blank space. Anda tinggal ngatur, kamu mau servisnya tuh kayak apa, mau aplikasinya kayak apa, mau jalan di virtual mesin yang seperti apa, kamu mau arahkan ini di negara mana, kamu mau atur ini seperti apa, itu IaaS, blank space banget. Kamu benar-benar atur semua sendiri. Nah, itu yang konsepnya kalau di cloud computing, ada 3 ini. Jadi sebenarnya cloud computing itu adalah platform yang menyediakan layanan, gitu ya, layanan computing. Jadi saya itu memindahkan sistem komputasi manual, saya hapus kata manual, sistem komputasi secara fisik itu ke sesuatu yang tidak terlihat, gitu ya, ke dunia maya, ke awan seperti itu. Tapi pasti provider cloud computing punya halaman server yang mengatur semuanya itu. Mereka punya rak-rak untuk ngatur, oh ini raknya Maya, oh ini raknya si Hilda, oh ini raknya si Lestari, dan seterusnya gitu ya. Mereka punya pengaturan seperti itu. Ini bisa diakses di negara-negara ini begini dan seterusnya, itu pasti punya settingan seperti itu. Jadi sama seperti Anda, sama seperti saya itu punya rumah gitu ya, lalu saya bagi kamar-kamar, tak jadikan kos-kosan. Nah, itu konsepnya sama. Jadi sharing untuk orang bisa pakai. Oke. Jadi kurang lebih adalah seperti itu untuk cloud computing-nya. Balik lagi ke sini. Nah, jadi menggunakan komputer bisa memilih gitu ya layanan apa saja yang mereka butuhkan gitu. Jadi ya pay as you go, bayar sesuai dengan kebutuhanmu atau bayar sesuai dengan yang kamu gunakan. Kalau kamu nggak gunakan, kamu nggak perlu bayar. Nah, beda kalau kita punya yang fisikal, karena saya harus atur semua infrastruktur secara fisikal, ya walaupun saya nggak gunakan, tapi I needed untuk infrastruktur saya yang lain, ya tetap harus saya pakai gitu kan. Tetap harus saya build in di dalam fisikal infrastruktur saya.
Nah, penggunaan cloud computing itu macam-macam gitu ya. Ini beberapa contoh. Mesin learning dan data analisis. Kok bisa mesin learning dan data analisis pakai cloud computing? Kamu berhubungan dengan big data gitu ya. Big data itu gede banget. Kamu harus butuh storage yang cukup besar. Kamu harus butuh komputasi yang cukup mumpuni. Kayak gitu. Kalau saya harus beli itu semua di tempat fisikalnya, saya agak lebih berat. Udah kasih aja di cloud computing, PS cukup. Biasanya ini masih learning data analisis untuk teman-teman yang awal mulanya untuk di cloud computing itu untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia edukasi, pendidikan, penelitian, gitu ya, seperti itu. Research, ya lebih daripada itu memang untuk perusahaan. Lalu ada data storage dan backup. Nah, kenapa data storage dan backup kalau computing saya tidak pakai di fisikal, dihitung-hitung jauh lebih murah gitu ya, jauh lebih murah pakai cloud computing. Saya sudah coba membandingkan kalau misalnya pakai Amazon dan lain sebagainya. Tapi kalau memang perusahaanmu cukup kuat dan besar, kayak gitu ya, memang ada beberapa perusahaan yang minta untuk physical, untuk data store dan backup, karena datanya mereka sangat krusial, itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat bahwa jangka panjang mereka cukup besar, ini sudah cukup oke untuk ruangannya oke dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil dan lain sebagainya, ini prefer ke cloud computing untuk data storage dan backup, seperti itu. Atau at least backupnya yang di cloud, biasanya seperti itu. Lalu berikutnya streaming media konten gitu ya, untuk streaming media konten. Banyak streaming media konten. Beberapa coba cek Netflix gitu ya. Saya nggak ngomong YouTube ya, coba cek Netflix, coba cek HBO dan teman-temannya itu ya. Mereka itu ada beberapa, awalnya Netflix itu server sendiri, terus akhirnya pindah ke layanan cloud computing. Dan bukan hanya itu, beberapa TV di negara-negara Eropa gitu ya, coba boleh search dari Google dan lain sebagainya, kita boleh diskusi nanti. Beberapa TV dan lain sebagainya itu menggunakan layanan cloud computing karena mereka merasa lebih nyaman seperti itu. Nah, hosting blogs dan application, pengguna aplikasi dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh penyedia cloud computing. Adakah lebih dari ini? Ya, ada gitu. Kayak gitu. Atau bahkan mereka menyediakan cloud computing hanya untuk run perusahaan mereka sendiri. Nah, tapi itu jarang. Biasanya itu akan bekerja sama dengan penyedia atau provider cloud computing. Ini ada Alibaba Cloud, ada Amazon, ada Google Cloud gitu ya. Lalu ada Azure, ada Oracle, tadi beberapa ini nama-nama yang cukup terkenal sih yang bisa ada IBM juga, punyanya IBM dan seterusnya. Ini namanya cukup terkenal. Nah, Bu, apakah sama nih settingannya di setiap provider ini? Secara garis besar, secara teoritis sama kayak gitu. Konsepnya mereka sama ya, namanya juga ya provider yang jualan ya. Ini kan mereka jualan kan, dan harus dapat untung gitu ya. Kayak contoh kayak Amazon awal mulanya kan menyediakan komputer ini untuk menyupport toko buku mereka gitu yang dijual secara online. Terus akhirnya mereka berpikir bahwa ini akan dibuka, oh ternyata bisa nih dibuka untuk yang lain ya, kayak dibuka lah seperti itu. Mereka jualan layanan cloud computing akhirnya. Nah, apakah sama? Kurang secara teoritis, secara garis besar 99% sama. Yang membedakan adalah UI, yang membedakan adalah settingannya, yang membedakan adalah service yang ditawarkan. Seperti itu. Itu yang membedakan satu sama lain. Oke. Nah, ini mulai slide 12 dan slide berikutnya gitu ya, teman-teman akan explore cloud computing di Microsoft Azure. Kalau saya sih memang belum mengaktifkan kalau punya saya, karena saya mau pakai di mata kuliah lain. Jadi, karena kemarin saya pakai di Amazon. Nah, teman-teman boleh nyoba, boleh pakai. Enggak juga, enggak apa-apa, seperti itu. Ya, ini karena kalian sudah punya akun Azure. Akun Azure ini dapat dari mana? Ya, dari akun Ubaya kalian. Ya, bisa dilihat di Ubaya. Masuk ke Dimspark Ubaya atau apa ya namanya, dulu Dimspark sih, kalau sekarang sudah ganti ya, apa untuk download aplikasi itu loh, namanya apa sekarang, saya lupa ya. Azure juga sih, ada Azure, tapi ya itulah Microsoft Azure gitu ya, itu untuk download aplikasi dan lain sebagainya ya. Ini ada yang chatting Pak. Ini Diki nge-share ini buat apa Diki, boleh dijelaskan? Gak apa-apa, saya nggak marah, Diki cuma mau nanya. Kan kalau nge-share sesuatu kan mesti dijelaskan dulu. Dewabis.com Cloud VPS. Kalau boleh tahu buat apa? Diki?
Ini buat cloud Bu, cloud VPS ya. Ya ini apa? Apa ya? Buat cloud gitulah Bu. Maksudnya apa? Itu Bu itu apa? Itu pengertian cloud Bu atau Kan buat teman-teman kalau mau nyoba bisa nyoba di sana atau apa gitu ya? ya gitu Bu, yang mau nyoba boleh gitu. Oke, Diki sudah pernah nyoba ini Dewa Bis Cloud VPS. Temen saya ada nyoba Bu. Ini Bagas ini punyanya Indonesia atau bagaimana? punya paman saya Bu. Oh, punya pamanmu. Oke. Jadi apa pamanmu yang jadi ownernya ya? Seperti Iya, itu ya. iya Bu. Oke. Ini nyobanya bisa gratis atau harus berbayar dan lain sebagainya? Ada coba untuk gratis atau gimana? Berbayar sih Bu. Berbayar. Oh, oke, seperti itu. Oke. Thank you. Jadi si Diki cuma nge-share gitu ya, mungkin teman-teman bisa mau nyoba gitu. Memang betul, beberapa provider atau apa pasti berbayar gitu ya. Kalaupun dikasih gratis, itu harus apresiasi edukasi itu pertama. Yang kedua adalah memasukkan kredit card gitu ya, atau kartu kredit. Tapi nanti nggak masuk tagihan gitu ya, maksudnya akan 0 rupiah gitu atau 0 dolar seperti itu. Cuma itu memang harus seperti itu berbayar. Itu normalnya. Hampir semua provider seperti itu. Oke, saya balik lagi di sini. Jadi tadi Azure ya. Jadi teman-teman boleh nyoba pakai Azure gitu ya. Jadi Microsoft Azure Anda bisa login di sini gitu ya dengan konsep PS Go seperti yang saya bilang kayak gitu. Nah, Anda bisa berhak 100 dapat kredit sebesar 100 dolar. Nah, berlakunya adalah 1 tahun sejak aktivasi. Nah, sayang kan misalnya sayangnya ini opsional tidak harus ada aktivasi di MKOS sama saya enggak. Karena kita berpikir sayang sekali kalau misal teman-teman aktivasi sekarang lalu enggak dipakai sama 1 tahun hilang hangus 100 dolarnya gitu kan, dipakainya terus semester berikutnya dipakai setelah 1 tahun itu, nanti susah. Lebih baik dipakai memang di mata kuliah lebih advance barangkali yang memang butuh untuk uji coba cloud computing lebih dalam, karena ini di awal sini teman-teman hanya bisa setting. Nah, jadi ini apa itu Azure gitu ya, ya teman-teman ini pembukaannya ketika masuk Microsoft Azure, lalu teman-teman bisa coba untuk login gitu ya. Setelah Anda berhasil login, nanti Anda pilih menu portal dan diarahkan homepage Azure. Nah, ini seperti ini. Nanti Anda create virtual machine kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, ini ada create a source, ada segala macam. Nah, ini memang harus disesuaikan. Ya, Anda berhak 100 dolar dan ini tidak kami sarankan untuk diklaim sekarang, seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan sekarang ya terserah sih, itu hak Anda. Kayak gitu. Nah, ini berikut cara untuk klaim kreditnya. Nah, Anda bisa, lalu Anda bisa create virtual machine, gitu ya. Ada create virtual machine, ini saya bisa add. Nah, virtual machine ini macam-macam. Ini kalau mau detail cloud computing, ada cloud computing untuk application, ada cloud computing untuk network, ada cloud computing untuk ya segala macam gitu ya. Dan itu kayak pembelajaran berseri sebenarnya. Seperti itu. Tergantung, nah pembelajaran berseri ini itu biasa di-create oleh provider. Jadi kalau Amazon ya udah dia buat pembelajaran berseri untuk Amazon. Begitu juga dengan Azure, pembelajaran berseri untuk Azure supaya itu untuk menangkap middle user ini gitu ya. Middle user ini untuk pakai produk mereka supaya bisa dijual ke end user. Itu tujuannya seperti itu. Nah, ini cost management gitu ya. Jadi ada kalkulator untuk menghitung gitu ya, menghitung billingnya kira-kira seperti apa dan seterusnya. Nah, itu sih kurang lebih sih untuk cloud computing. Nah, sebelum Anda masuk ke tugas ini segala macam, mungkin kita diskusi aja deh. Kira-kira selama ini kalau misal kalau tadi ya penggunaan cloud computing di Google Apps, coba kalian sekarang coba lihat di Google Apps masing-masing, di Google Apps masing-masing, kira-kira aplikasi apa saja sih yang berhubungan dengan cloud computing atau yang bisa dikaitkan pakai layanan Google Cloud. Nanti coba dijelaskan. Boleh cek di Google Apps-nya masing-masing gitu ya, apapun Google Apps, lalu nanti bisa dijelaskan ke saya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit atau 15 menit untuk explore di Google Apps, itu dulu.
Sudah? Kira-kira apa yang teman-teman dapat dari Google Apps? Apa saja yang di Google Apps, apa saja yang kira-kira bisa atau menggunakan layanan cloud? Google Apps apa saja? Lumayan banyak, Bu. Lumayan banyak. Iya, sebutin. Ada Google Sebutin dan Calendar, jelasin. Google Drive. Google Foto, Google Drive, Google Keep. Kalau Google Drive itu lebih ke arah cloud storage ya, karena cloud computing juga ada cloud untuk computation, ada cloud untuk storage gitu ya. Kalau Google Drive mungkin lebih ke arah cloud storage. Terus Google Sheet, terus Google Mail, Bu. Atau Gmail. Gmail itu mail server sih. Mail Oh. server harusnya. Oke. Gmail atau apapun gitu ya. Oke, terus apa lagi? Google Calendar tadi ya. Kayak Google gitu ya. Books, Bu. Google apa? Books. Docs. Buku-buku. Buku, Bu. Oh, books. Iya. Coba saya buka marketplace-nya ya. Oke. Google Books itu isinya apa books itu? Bisa ngapain ya? Download e-book, Bu. Beli e-book, download e-book gitu. Oh, oke Pembelian e-book. ya. Ya, kalau untuk pembelian e-book dan lain, dia bisa mencatat ya. Pembelian e-booknya ke toko apa aja? Pernah nyoba enggak? Maksudnya pernah lihat enggak? Dia ke toko apa aja? Biasanya saya lihat free sampelnya aja sih, Bu. Oh, oke. Sebelum beli buku fisiknya bisa lihat di situ dulu. Oke. Ya, boleh. Itu juga pakai layanan cloud ya, sepertinya ya. Oke, ada lagi. Google Play Movie, Bu. Ada Google Play Movie. Ya, Google Play Movie itu saya buka video tuh ya, yang buka video ya, atau saya bisa search movie atau gimana? Iya, Bu. Kayak Netflix gitu. Kayak Netflix gitu ya, berarti Iya. saya bisa search movie, saya bisa pilih movie yang saya mau nonton gitu ya, bukan Iya, tapi bukan kalau layanan Google, untuk Google Play Movie ini bayar filmnya gitu, Bu. Oh ya, terlepas dari bayar atau tidak pasti ya berbayar lah modelan seperti itu ya, seperti itu. Oke, ya betul. Jadi Google Play Movie pasti juga yang kalau ada lagi pernah pakai Google Travel nggak? Ini juga ada aplikasinya kalau tidak salah, Google Travel. Jadi dia bisa mencatat perjalanan kita atau rencana perjalanan kita dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya hampir atau apa? Kalau tadi bilang banyak Bu, iya saya tahu banyak Google Apps yang pakai kayak layanan cloud gitu ya. Kita sebutin gitu ya. Kita sebutin supaya teman-teman belajar bahwa oh ternyata aplikasi-aplikasi seperti ini, contoh kayak Google Form itu kan sebenarnya sebuah aplikasi tapi saya bisa jadikan untuk diakses oleh siapapun untuk bisa isi dan kerjakan seperti itu. Karena Google Form penggunaannya bukan hanya untuk survei, saya sendiri pun bisa pakai Google Form untuk ujian gitu kan. Jadi teman-teman bisa kerjakan ujian melalui Google Form, itu juga bisa dilakukan dan seterusnya. Lalu Google yang lain. Nah, kalau misal selain tadi Google Apps, kalau gitu mungkin teman-teman pernah pakai layanan ini, boleh share nih, ini pasti teman lebih jago dari saya. Pernah pakai layanan cloud computing yang untuk entertainment atau untuk game barangkali yang berbasis cloud? Boleh diceritakan nama gamenya apa, providernya kayak apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah main atau dan lain sebagainya. Kalau saya belum pernah nyoba sih, Bu. Tapi tahu lah. Ada cloud game gitu, Google Stadia. Ibu tahu nggak? Gimana? Saya belum pernah nyoba tapi Google Stadia itu layanan cloud game dari Google gitu. Jadi kita bisa main game tanpa perlu install, tanpa perlu download. Kita cuma perlu subscribe di
layanan Google Stadia nanti kita bisa mainkan banyak game. Dan itu mau game seberat apapun, karena dia layanannya lewat cloud computing, jadi kita nggak perlu spesifikasi tinggi untuk laptopnya, untuk device-nya. Jadi Oke. spesifikasi kentang pun kita bisa main game berat kayak GTA 5, The Witcher, Oke, atau oke. game sekarang kan. Jadi itu layanan untuk main game apapun gitu ya, seperti itu Iya. ya. Banyak game. Tidak, bukan apakah milik dari game house tertentu gitu? Enggak. Jadi game house apapun boleh masuk di situ untuk bisa dimainkan. Iya, dia kayak Steam gitu, cuman dari internet, Oh, kayak Steam gitu. cuman Ya. pakai internet buat mainnya. Jadi kita cuma Ya, ya. perlu laptop atau Pernah nyoba? Nggak pernah. belum pernah, soalnya bayar sih. Oh, oke. Per Ya, bulannya pernah, itu iya. $10. Maksudnya kalau pernah nyoba, lihat dulu dengan kecepatan internet yang ada di Indonesia, yang paling banter sekalipun gitu ya, apapun lah, kan sudah ada banyak nih berapa Mbps, sudah cukup gede-gede gitu, paling banter sekalipun kira-kira itu nutut atau enggak ya dengan game ya. Kalau game ini kan memang rada berat gitu ya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Bu, mau tanya aja sih, Bu. Halo, Bu. Yuk, boleh? Kalau model YouTube atau Netflix gitu sudah termaksud nggak sih, Bu? Oh, kalau setahu saya Netflix itu pakai provider yang lain, pihak ketiga, bukan punyanya sendiri. Oh, oke. Makasih, Bu. Jadi awalnya Netflix itu kalau dari sejarahnya ya, kalau awalnya Netflix ya tahu saya ya, Netflix itu muncul ya itu dia modelan seperti Facebook atau YouTube gitu ya, dia punya server sendiri, jalankan. Terus akhirnya setelah semakin lama dia melihat bahwa akan lebih baik kalau memang dipercayakan kepada provider cloud. Jadi akhirnya dia pakai provider cloud pihak ketiga gitu ya. Ya mirip seperti Amazon dan teman-temannya untuk mempercayakan layanan Netflix. Sepertinya hybrid, karena tidak semua, sepertinya hybrid, iya, yang Netflix ya, kayak gitu. Nah, kalau YouTube, setahu saya sih modelan masih sama kayak Facebook dan lain sebagainya ya, mereka run di tempat mereka sendiri ya. Tapi dengan adanya ya saya sih belum membaca untuk YouTube itu apakah hybrid atau tidak. Tapi kok saya yakin ya untuk dengan adanya YouTube musik dan lain sebagainya zaman sekarang dan lain sebagainya ini kemungkinan besar sih YouTube hybrid sih. Dia pasti pakai layanan cloud. Kalau menurut pemahaman saya ya, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau cerita soal layar-layar cloud computing dan sebagainya?
tinggal bisa, maksudnya kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya, kalau kemarin sih saya sih yang sempat ikutnya sih kan pelatihannya Amazon, jadi pakai produk-produknya Amazon, jadi ya yang saya tahu sih lebih banyak ke Amazonnya sih, seperti itu. Perusahaan-perusahaan apa saja yang pernah pakai Amazon dan layanan seperti apa yang dipakai gitu ya, dan mereka menitik beratkan di mana dan seterusnya sih sepertinya. Kalau kalau Azure atau Google Cloud gitu ya belum terlalu, tapi ada akhirnya sekarang orang-orang misalnya lulusan IT gitu ya, lulusan IT akhirnya memperkaya kalau mau bekerja di dunia cloud computing, memperkaya untuk mengambil sertifikasi Google Cloud, mengambil sertifikasi Amazon, mengambil sertifikasi Azure dan seterusnya. Tujuannya adalah ya ini, mereka ini adalah middle user gitu ya, yang bertugas untuk membuat end user ini cuma terima bersih gitu, terima bersih, mereka yang ngaturkan segala sesuatu. Nah itu yang dilakukan sih sebenarnya. Gitu. Jadi middle user yang pengantara antara provider dan end user. Jadi ya jadi sarjana oke, very good gitu ya, karena memang sarjana itu adalah langkah pertama, tapi kalau di dunia sekarang harus dilengkapi dengan berbagai macam sertifikasi. Itu yang menandakan bahwa Anda punya keahlian atau mumpuni di suatu tempat tertentu, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, ini kan kalau teman-teman lihat di tugasnya itu ada 2 video ya. Sebenarnya ini 2 video ini sebenarnya membandingkan antara provider cloud computing ya. Saya sih menyarankan mungkin bisa, kalau tidak suka dengan video itu, cari saja video-video lain di YouTube gitu ya, atau cari referensi-referensi lain, tapi yang formal, otomatis formal untuk ranah penelitian dan edukasi. Seperti itu. Jadi kalau di YouTube apa, jadi cari yang memang yang memutar video tersebut atau yang share video tersebut memang untuk ranah edukasi seperti itu. Jadi Anda share aja, cari. Jadi nggak harus 2 video yang ada di situ sih, seperti itu. Karena saya sempat lihat 2 videonya, saya sih kurang tertarik sih kalau dari sisinya saya gitu ya, kurang tertarik. Jadi Anda boleh cari yang lain seperti itu. Tujuannya adalah untuk membandingkan antara provider cloud computing. Kalau tidak salah di 3 ini kalau nggak salah Google Cloud, Azure sama Amazon kalau tidak salah. Seperti itu. Coba saya buka. Ya, AWS, Azure sama Google Cloud gitu kan. Jadi yang dibandingkan tuh 3 penyedia layanan ini, Amazon punyanya AWS gitu ya, lalu Google Cloud sama Azure. Jadi teman-teman boleh nyari referensi yang lain, boleh nyari video yang lain, tidak harus yang ada di PowerPoint ini seperti itu. Nah setelah itu Anda buat, kalau saya sih lebih senang buat tabel perbandingan ya, tabel perbandingan sama penjelasan. Itu akan kelihatan bedanya antara AWS, Google Cloud dan dan Azure itu seperti apa saja kayak gitu dan seterusnya. Jadi teman-teman boleh lihat seperti ya, boleh mulai dari sejarah, enggak apa-apa, perbandingan misalnya tahun rilis, AWS kapan, Azure kapan, Google Cloud kapan dan seterusnya. Lalu pengguna secara statistik, pengguna yang di AWS sampai detik ini berapa, Azure berapa, dan seterusnya. Ya boleh dimulai dengan secara histori, boleh dimulai dengan angka-angka statistik yang facts gitu ya, statistik and facts about them gitu ya, about Azure, AWS dan Google Cloud. Ya nanti baru habis itu merujuk kepada layanannya, merujuk pada security-nya dan seterusnya, ke technical details lah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Misi Bu. Bu Maya. Gak ada ya? Oh iya, sorry, gede. Tapi kamu jawab gak ada. Boleh. Oh, ini tugasnya kan
kayak rangkuman atas apa yang kita dapat dari dua video itu kan Bu, bukan menjelaskan perbedaan masing-masing services itu kan. Kalau dua video ini isinya sih perbedaan antara tiga ini sih, tahu saya sih. Oh nanti yang di tugas Sudah lihat nggak videonya? Sudah sempat lihat nggak? baru buka linknya aja sih Bu. Oh, Oke. Setahu saya kalau kurang lebih perbedaan sih. Jadi kalau di video pertama itu kan AWS versus Azure versus GCP atau Google Cloud ya. Google Cloud Platform kan GCP kepanjangannya. Nah yang kedua nih juga sama. Yang kedua ini AWS versus Azure versus GCP. Nah ya ini kan berarti kan intinya kan perbedaan antara tiga provider ini kan seperti itu. Nah, berarti kan lebih cocok kalau misalnya dibuat kalau saya sih akan fokus bahwa bukan pada video ini untuk tugasnya, tapi ya perbedaan antara tiga provider ini. Makanya saya bilang boleh cari referensi lain daripada referensi yang ada sih. Itu sih tadi dari saya. Oke Bu, makasih Bu. Berarti Bu mau tanya, berarti kita nyari tiga perbedaan itu Bu. Isi dari narasi itu ya tiga perbedaan. Bukan tiga perbedaan sih, kelebihan kekurangan atau perbedaan dari tiga provider. Dari tiga providernya adalah AWS, Azure, dan Google Cloud. Seperti itu. Oke, makasih. Ada lagi? Bu Maya mau tanya, kalau misal ambilnya dari luar dua video itu nanti linknya dicantumin di Word-nya apa? Ya, dicantumkan pada laporannya ya, betul. Nah, nanti linknya, nanti ngumpulinnya PDF atau Word? PDF aja. Nanti linknya itu bisa berupa video juga dari YouTube misal. Atau kalau enggak juga bisa berupa artikel atau apapun ya, tidak harus, kalau saya sih tidak harus dalam bentuk video. Linknya ya maksudnya ya, karena belajar nggak harus dari YouTube aja. Oke. Ini siapa, Marcella? Orang Semarang kah, Marcella? Atau Jawa Tengah? Iya, dari Jawa Tengah, sekolahnya SMA Semarang. Logatnya logat Medok Semarang atau Jawa, ya lebih ke arah Semarang sih. Medoknya. Di Semarang 3 tahun tapi. Iya, makanya kerasa soalnya. Oke. Kalau enggak ya Jawa Tengah. Soalnya bukan logatnya orang Jawa Timur. Iya. Oke. Ya sudah, kalau enggak ada pertanyaan lagi, kelas saya akhiri sampai di sini. Nanti boleh lanjut lagi di Hangout. Kalau nggak salah waktu kerjanya cuma 2 hari ya, kayak gitu. Sampai 2 hari desa, sampai Rabu berarti. Sampai Rabu jam 23.59 kalau tidak salah saya setnya di ILS. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari, enggak ya? Ini sudah week 7 ya? Ketemu UTS ya? Ya, ketemu UTS ya?